yang semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam ketaatan, sehat walafiat. Allahumma amin ya robbal. Wabil khusus guru kita tercinta Ustadz Maulid, semoga Allah memberkahi urusan dakwah, memanjangkan umur beliau dalam ketaatan, sehat walafiat. Allahumma amin ya robbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah masih mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama memperingati maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosannya kita meminta, mohon kepada Allah, semoga dengan barokah maulid ini Allah bimbing jalan hidup kita, Allah bimbing jalan hidup kita, Allah kasihi, Allah sayangi kita, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah, hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hambanya yang gemar untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya robbal. Sehat ibu? Alhamdulillah. Ketika ditanya sehat, jawabnya alhamdulillah. Ini nikmat besar dari Allah. Allah menggerakkan mata hati kita duduk di tempat yang mulia ini, memperingati maulid ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syukuri alhamdulillah. Tidak semua orang digerakkan. Seperti biasa Ustadz nanya di awal ngaji, enak ngaji atau enak tidur? Bohong. Enakan ngaji atau enak tidur? Tidur jujur, alhamdulillah. Syukur-syukur ngaji sambil alhamdulillah. Monggo ya tidur Ustadz yang ngaji, alhamdulillah. Hawa nafsu mengatakan enak tidur, tapi iman mengatakan enak ngaji. Kenapa ini majelis mulia? Majelisnya Rasulullah, bukan cuma manusia yang hadir, para malaikat juga hadir. Makanya di awal ngaji dimanapun Ustadz Tauhid selalu ngingetin pesan dari Al-Imam Al-Ghazali, semoga mendapatkan asrarnya, amin. Beliau berpesan dalam kitab Muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah, wa in kanas niyatuka, kalau memang niatmu, wa qasduka, dan tujuanmu, bainaka wa bainallah ta'ala, antara dirimu dengan Allah subhanahu, min talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu adalah al-hidayah, ingin memperoleh hidayah sing Gusti, duna mujarrad riwayat. Bukan cuma sekedar mencari riwayat. Fa'abshir, maka berilah kabar gembira. Fa'innal malaika, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya apabila kau berjalan. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau memang niatmu dan tujuanmu antara dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menuntut ilmu adalah al-hidayah, ingin memperoleh hidayah sing Gusti, bukan cuma sekedar mencari riwayat. Berilah kabar gembira, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya apabila kau berjalan. Maksudnya para malaikat ridho. Kita semua didoakan oleh malaikat, amin. Semoga dengan barokah maulid ini rumah ini tambah berkah, amin. Yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Kenceng teman, awas kang wedowi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang banyak utang dengan barokah maulid cepat bayar utang. Paling kenceng banyak utang ini, alhamdulillah. Yang belum nikah dapat istri yang soleha, amin. Yang suaminya bandel keluyuran malam tambah soleh, amin. Yang istrinya cerewet tambah soleha, amin ya robbal. Ini didoakan oleh malaikat. Makanya mohon maaf dari awal dimanapun Ustadz ngaji, mohon maaf saya ingetin pesan dari Al-Imam Al-Ghazali, semoga dapat asrarnya, amin. Amin ya robbal. Kemudian yang kedua,
sekarang memperingati maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu. Ustadz mau nanya Bu, peringatan maulid hukumnya? Beli kelingan, alhamdulillah. Bu, ibu ado temen, alhamdulillah. Kalau bilang bapak gak enak, pak gak enak. Bu, peringatan maulid hukumnya? Oke, terjawab ya, alhamdulillah. Peringatan maulid hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena makna peringatan maulid bergembira dengan rahmati Gusti. Bahkan Allah sendiri memerintahkan kepada kanjeng Nabi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad kepada mereka agar mereka bergembira dengan rahmat Allah. Allah memerintahkan kepada kanjeng Nabi ketika dapat rahmat bergembira dengan rahmati Gusti. Sedangkan kanjeng Nabi rahmat di atas rahmat. Kita kenal Allah melalui kanjeng Nabi. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram berkat kanjeng. Makanya umat Islam wajib memperingati hari kelahirannya kanjeng. Yang punya kambing nyembelih. Ustaz nanya, panitia kambingnya disembelih belum Ustaz? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak punya kambing nyembelih ayam. Ibu sudah nyembelih ayam durung, alhamdulillah, nasib. Gak punya ayam nyembelih telur ayam. Gak punya telur ayam, telur puyuh. Yang penting ada kegembiraan dengan kanjeng Nabi. Ini bukti cinta kepada Rasulullah. Memang ada segelintir orang yang melarang peringatan maulid, padahal ini cinta kita kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah menyebutnya, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Kalau kau mencintai Rasulullah, bakal dikumpulkan bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Semoga kita bisa kumpul bersama Rasulullah, amin, di dunia dan di akhirat, amin. Amin ya robbal. Tapi ingat, bukti cinta itu ada buktinya Bu. Yang pertama, ayah taruh kalama habibihi, memilih berbicara dengan kekasihnya daripada berbicara dengan selain kekasihnya. Kalau aku cinta, seneng nyebut-nyebut orang yang kita cinta, seneng ngobrol dengan orang kita cintai. Sama halnya pengantin baru. Mohon maaf, ada pengantin baru nggak di sini? Nggak ada, pengantin lama semua, alhamdulillah. Kalau ada pengantin baru, seneng ngobrol sama suaminya, alhamdulillah. Kalau ada pengantin baru males ngobrol sama suaminya, berarti cintanya palsu. Seneng nyebut-nyebut orang yang kita cintai. Sama halnya kita mencintai Rasulullah, berarti seneng nyebut-nyebut kanjeng Nabi, seneng berbacak sholawat di kanjeng. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini bukti cinta. Tapi ingat, ketika membaca sholawat, jangan sekali-kali nyebut nama Nabi Muhammad dengan namanya saja. Kalau bisa pakai Sayyidina Muhammad atau Muhammadur Rasul atau Nabi Muhammad. Ini bukti kecintaan. Ada segelintir orang yang alergi dengan kata Sayyidina. Padahal yang mengatakan Sayyidina pertama kali adalah Rasulullah. Ana sayyidi waladi Adam wala fakhr. Aku adalah junjungannya anak cucu Adam dan aku tidak sombong. Yang mengatakan sayyidi, sayyidina pertama kali adalah Rasul. Makanya umat Islam tolong sebut Rasulullah, jangan nama saja, pakai Sayyidina Muhammad atau Muhammadur Rasulullah atau Nabi Muhammad. Perbanyak baca sholawat. Ketika kita baca sholawat, bukan Rasulullah butuh dengan doa kita. Rasulullah nggak butuh dengan doa kita, akan tetapi kita yang butuh dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah menyebutnya, ibu, man shalla alayya marratan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu biha asrat, bakal mendatangkan selawat Allah 10 kali. Sedangkan salawatnya Allah disebutkan dalam Al-Quran, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sempit rezeki dengan salawat, banyak rezekinya, amin.
Suaminya nganggur gara-gara corona, dengan selawat tambah, maksudnya menganggur, tambah kerjaan, amin. Yang istrinya cerewet, dengan barokah selawat tambah soleha aja cerewet. Anak beli kang cerewet kuningan ibu, langkah lagi ngaji birong-birong. Jadi perbanyak sholawat ning Kanjeng, ini bukti cinta. Yang kedua, wayahtaro mujalasata habibihi, memilih duduk dengan kekasihnya daripada duduk dengan selain kekasihnya. Kalau ngaku cinta, senang duduk dengan orang yang kita cintai. Sama halnya pengantin lama, senang duduk dengan istrinya yang tercinta, amin. Kalau ada pengantin baru, kalau ada suami bilangnya sumpah, berarti cintanya palsu. Anak beli ngomong sumpah bu ya, langkah lagi ngaji, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bukti cinta, senang duduk dengan orang yang kita cintai. Sama halnya kalau kita mencintai Rasulullah, berarti senang duduk dengan Kanjeng Nabi. Di mana duduk Kanjeng Nabi? Majelis taklim, majelis ilmu, duduk dengan ulama, duduk dengan kiai. Sebab Rasulullah mengingatkan, man jalasa aliman, barang siapa yang duduk dengan orang alim, faka'annama jalasani fid dunya, seakan-akan dia duduk bersamaku di dunia, jadi Kanjeng Nabi. Wa man jalasani fid dunya, barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, jelas itu akan aku dudukkan dia mai bersamaku yaumul qiyamah, amin. Orang duduk dengan ulama seakan-akan duduk dengan Kanjeng Nabi di dunia. Duduk dengan Kanjeng Nabi di dunia bakal didudukkan bersama Rasul di hari kiamat, amin. Makanya duduklah dengan ulama, tanda cinta kepada Rasulullah, amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ulama tersebut ibu, Pak, dibagi ada dua. Ada ulama yang paham tentang hukum Allah. Ini wahwa ashabul fatwa, yang suka fatwa halal dan haram. Ada ulama yang paham tentang zatnya Allah. Ini al-hukama, orang ahli hikmah. Tapi ingat, ahli hikmah jangan ditafsiri dukun yang suka ngejar-ngejar setan. Ahli hikmah di sini Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani menyebutnya al-auliya, para kekasih Allah, para wali. Duduklah dengan kekasih Allah, duduknya dengan para wali Gusti Allah. Kenapa? Cirinya wali, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Para kekasih Allah gak pernah takut, gak pernah bersedih hati. Jadi orang kaya alhamdulillah, jadi orang miskin hebat wali, alhamdulillah. Sehat alhamdulillah, sakit wah wali kan jawab buri, alhamdulillah. Sudah nikah alhamdulillah, belum nikah nyari alhamdulillah, belum nikah alhamdulillah, nyari Wiranto alhamdulillah. Jadi kekasih Allah gak pernah takut suaminya nganggur gara-gara corona, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi gak pernah takut, gak pernah bersedih hati kekasih Allah tuh. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka asraqat qulubahum, bersinar hati mereka bima'rifatillah, dengan ma'rifat pada Allah subhanahu. Para kekasih Allah hatinya bersinar dengan ma'rifat Allah, karena gak pernah takut. Makanya guru kita sering pesan tauhid, kalau ente sudah takwa, taslim, serahkan sepenuhnya kepada Allah, taslim urusan yang akan datang. Perbanyak tawakal, perbanyak doa, gak usah mikirin. Makanya yang belum nikah jangan takut, takwa, kuatkan takwa, urusan akan datang tawakal, jodoh yang Allah kirim, amin, amin. Urusan yang telah lalu taslimnya dengan cara istighfar. Kalau kita banyak salah, kalau kita banyak kebaikannya, syukuri alhamdulillah, alhamdulillah. Taslimnya urusan yang sekarang, sabar dan hidup, sabar. Dan saat ini Indonesia lagi diuji corona, sabar. Suaminya nganggur, sabar, di rumah saja nggak beli mangan, ya sabar sambil ikhtiar. Ustadz di rumah saja nggak makan, ikhtiar jalan sambil mengikuti protokol, amin.
pakai masker, amin, jaga jarak. Nah kayak di sini jaga jarak, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab urusan yang sekarang banyak sabarnya, ekonomi hancur sana sini. Makanya ibu-ibu kalau suaminya nganggur, ibu harus banyak sabar jadi wali, amin, amin. Suaminya nganggur saja sabar nggak bu? Ibu dikasih sebulan 5.000 sama suami, sabar nggak? Bilang sabar ya Keter. Ibu sabar, terima dulu, terima kasih yang dikasih 5.000 sebulan, alhamdulillah. Tinggal ibu belikan garam tiap hari, mas makan 1 biji garam, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi urusan sekarang sabar, aslinya dengan sabar dan ridho. Apapun yang Allah tentukan saat ini ridho, jangan banyak mengeluh. Kalau seandainya Allah uji sakit, ridho, tahur, disucikan dari ridho. Kadang diuji sama anak kan bandel, ya ridho, sabar. Anaknya soleh diuji sama suami yang kurang ajar, sabar gak? Sabar. Suaminya baik diuji sama istri yang kurang ajar, sabar gak? Sabar. Sebab hidup dunia di ujian. Hidup dunia adalah uji. Seenak-enaknya dunia tuh gak enak bu, bohong kalau bilang enak, bohong. Sebab Al-Quran sendiri yang menyebutnya bu, Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah Muhammad, dunia itu qalil, dunia itu sedikit, dunia itu sebentar. Wal akhiratu khair, akhirat yang lebih bagus. Siapa yang paham ini? Limanit taqwa, bagi orang yang bertakwa. Nganggap dunia kecil, sebentar, paling lama 60 tahun. Seenak-enaknya dunia tuh gak enak, bohong kalau enak. Paling lama 60 tahun. Kalau ada orang mengatakan enak, bohong. Coba Ustaz nanya, apel enak gak? Apel enak gak? Nggak ada yang jawab. Apel enak gak? Enak 1. Kalau 2 masih enak. 3 enak. Kalau 5 ya mules. Sate enak gak? Enak 1 kodi, 2 kodi masih enak, kuat. 5 kodi mules, puyeng. Seenaknya dunia gak enak dibandingkan akhirat. Makanya orang yang bertakwa bukan dunia tujuan akhirat, tujuannya akhirat. Bahkan dunia jadikan ladang menuju akhirat. Seenggak enaknya dunia itu paling lama 60 tahun. Makanya urusan yang sekarang sabar hidup. Paling lama 60 tahun bakal selesai semuanya, bakal selesai semuanya. Apalagi yang nenek-nenek udah tua, bisa jadi nanti malam mati, amin. Nggak ada yang amin. Kalaupun nggak bilang amin, kalau saja mati ya mati, amin sajalah, amin. Yang kita takutkan bukan masalah mati, yang kita takutkan meninggal dunia kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Lagi sujud meninggal dunia mati, amin. Kurang keras. Lagi sujud meninggal dunia mati, amin. Lagi baca Quran meninggal dunia mati, amin. Lagi puasa meninggal dunia mati, amin. Habis maulidan mati, amin. Ustadz maulid be, amin, alhamdulillah. Bukan masalah mati, karena semua orang bakal mati. Presiden harus dipenjara, Pak Menteri, Pak Ustadz aja melung-melung. Tidak ada menteri, tidak ada presiden, tidak ada ustadz, semua orang bakal mati. Makanya urusan sekarang sabar. Corona ya sabar, pakai masker terus, sumpah sabar. Ngaji libur berapa bulan, sabar gak? Sabar, jangan capek, sabar. Sabar. Urusan sekarang kayak gini, bagaimana lagi ya? Makanya punten, urusan dunia sebentar. Jadikan dunia ladang menuju akhirat. Kembali lagi, mohon maaf, para kasih Allah tuh gak pernah takut, gak pernah bersedih hati. Kekasih Allah itu kalau sudah menggabungkan antara takwa dengan taslim, sebaik-baik makhluk itu para wali kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang orang bisa takwa,
jalankan perintah Allah, jauhi semua larangan Allah, mondok lama tapi taslimnya kadang kurang, pulang pesantren masih bingung nanti makan apa, padahal yang ngasih makan Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang punya langit siapa? Allah. Punya bumi Allah, punya matahari. Masa hamba Allah memperjuangkan agama Allah gak dikasih makan? Makanya kadang kita takwa bisa, taslimnya kadang belum bisa. Makanya kalau orang sudah bisa menggabungkan antara takwa dengan taslim, sebaik-baik makhluk para wali, para kasih Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai derajat kewalian Allah. Orang tua kita, leluhur kita, buyut kita sering pesan, cung kalau pengen jadi kekasih Allah kudu sering makan telepong karo tembelek. Amin. Tapi punten aja dipraktek nang langsung balik lu telepong kuning dari kata dingin aja ngantuk ya. Ini jari buyut kita, cung kalau pengen jadi wali kekasih Allah kudu sering makan telepong karo tembelek, wetenge kempong matae pinter. Weteng kempong maksudnya perbanyak puasa, mata melek perbanyak ibadah nih Gusti, perbanyak ibadah malam, sholat, wirid. Kalau sudah bisa menggabungkan dua hal ini, insya Allah menjadi kasih Allah. Amin. Sebab innal auliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah dari makhluknya ahlul ju' wal atas, orang yang misalkan lapar dan dahaga. Para kekasih Allah senang lapar dan dahaga. Semoga kita jadi kekasih Allah. Amin. Menjadi kekasih Allah. Amin. Dipilih oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Makanya ingat, dekatlah dengan ulama, duduk dengan ulama. Seakan aku duduk dengan Nabi. Ulama ada dua tadi, ada ulama paham tentang hukum Allah, namanya wahu ashabul fatwa. Ada ulama yang paham tentang zatnya Allah, ini al-hukama, al-hukama, al-auliya, para wali kekasih Allah subhanahu. Kenapa? Karena mereka hatinya bersinar dengan makrifat Allah, wa asraqat asrarahu, bersinar sir-sir mereka, sir keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kasih Allah ada namanya asrar. Asrar itu rahasia yang Allah titipkan kepada para kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Senang ibadah, benci maksiat, itu namanya asrar. Ketika duduk dengan para kasih Allah yang tadinya malas bangun malam, menjadi mendapatkan asrar, rajin bangun malam. Amin. Yang tadinya malas puasa, dengan duduk dengan kasih Allah rajin puasa. Amin. Yang tadinya senang bentak suami, dengan duduk kasih Allah menjadi soleha. Amin. Enggak bentak suami. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Semoga kita menjadi kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi ingat kembali lagi, bukti cinta yang kedua, duduklah dengan orang kita cintai. Senang duduk dengan orang kita cintai. Kalau kita mencintai kanjeng Nabi, duduk dengan Rasulullah. Di mana? Duduklah di majelis taklim, duduklah di majelis ilmu, duduklah dengan ulama, duduklah dengan kiai. Semoga kita ini menjadi kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bisa kelak duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, bukti cinta yang ketiga, memilih keinginan kekasihnya daripada keinginan selain kekasihnya. Apapun kekasih yang diinginkan kita bakal nuruti, bakal nuruti. Apalagi seorang perempuan teh, tolong kalau mencintai suami, sesungguhnya buktinya pasti nuruti apa kemauan suami. Suami pengen bikin kopi, langsung bikin kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan mohon maaf, Ustaz sering nyampaikan di tempat yang lain juga, perintah suami sesuatu yang mubah, kalau suami yang merintahkan berubah, hukumnya jadi wajib. Duduk hukumnya mubah, hukumnya boleh duduk, boleh berdiri. Tapi kalau suami merintahkan duduk, saat itu sesuatu yang mubah berubah, hukumnya jadi wajib. Sama halnya suami beritakan teh, bikinin kopi. Teteh lagi nonton TV, langsung dimatiin TV-nya atau bikin kopi, Bu? Atau bilang tanggung? Oh tanggung, jadi laki nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harusnya bikin kopi memang mubah, boleh bikin, boleh di. Tapi kalau suami yang bikinin teh, bikin kopi, sesuatu yang mubah berubah, hukumnya jadi wajib. Berubah hukumnya jadi sesuatu yang mubah, suami yang merintahkan berubah, hukumnya jadi wajib. Ketika suami minta teh pijitin saya, teteh langsung pijitin enggak? Alhamdulillah. Harusnya langsung pijitin.
Sebab mijitin hukumnya mubah, boleh dipijitin boleh tidak. Tapi kalau suami yang merintahkan sesuatu yang mubah, berubah hukumnya jadi wajib. Sebab sehebat apapun seorang perempuan, hafal Quran atau pinter atau cerdas, tapi kalau berani sama suami tidak akan dapat ridho Allah. Bahkan dikisahkan oleh guru kita, cerita ini ada kiai besar di Kudus zaman dulu, subhanallah, kasyaf dibukakan oleh Allah. Ada seorang muridnya kiai, dibukakan oleh Allah. Sang kiai bilang, ente ziarah yuk ke makam ibu ente. Ketika ziarah, subhanallah, kisah nyata diceritakan guru saya. Ketika ziarah dibukakan teh, itu menyala api. Akhirnya sang anak menangis. Padahal subhanallah, kiainya cerita disuruh puasa ini, disuruh doa ini. Akhirnya subhanallah apa? Dibukakan. Subhanallah, semasa hidupnya ibunya luar biasa. Suaminya seorang santri, ibunya orang paling kaya, ngambil santri. Jadi suaminya tak taunya dibentak-bentak terus semasa hidupnya, karena suaminya nganggur, istrinya pinter nyari duit, alhamdulillah. Akhirnya bentak-bentak. Subhanallah, karena berani sama suami, ditampakkan oleh Allah. Luar biasa. Ini bukan bohong, kisah nyata. Subhanallah, ada wali-wali Allah yang mastur, yang Allah sembunyikan. Makanya mohon maaf, kembali lagi, yuk kita di maulid ini, kalau ngaku cinta, ridho, kemauan, keinginan orang yang kita cintai bakal kita turuti. Sama halnya, mohon maaf, cinta kepada Rasulullah, apapun yang Rasulullah inginkan kita turuti. Rasulullah senang umatnya namanya sodako. Cobalah sodako, kita belajar sodako. Jangan takut, wah kita takut dibilang ria. Sodakohlah. Bahkan Sayyidina Ali subhanallah, sodako dibagi 4. Ada fisiri secara sembunyi, wal alaniyah terang-terangan, filail malam hari dan siang hari. Di antara 4 penjuru enggak mana yang diterima oleh Allah, enggak ada yang tahu. Makanya mohon maaf, yuk apapun yang Rasulullah inginkan kita turuti semua. Ini bukti cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir teh, mohon maaf, Ustadz pesan di mimbar yang mulia ini, mohon maaf, jangan sampai kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin pengajian, tapi akhlak kita jauh dari Rasulullah, akhlak kita jauh dari putrinya Rasulullah. Makanya ini sering kita sampaikan ulang-ulang, karena ini penting. Saya pun lagi belajar di tempat yang lain, saya sampaikan ulang-ulang. Akhlaknya Rasulullah yang luar biasa. Kita sini lagi belajar, tapi belum bisa, tapi pelan-pelan insya. Pernah suatu ketika saya sedang ulang-ulang di pengajian manapun, saya ingetin ini, karena banyak subhanallah rajin jamiahan tapi sama suami luar biasa, naudzubillah min, atau sebaliknya sampai istri luar biasa, naudzubillah min. Pernah suatu ketika Rasulullah tuh pulang dakwah tengah malam, ngetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum. Ya Allah, lakukan jawab ya. Tok tok tok, assalamualaikum. Bu, ketokan pintu Rasulullah ini semakin lama semakin lembut, luar biasa. Tapi kalau suami ibu ngetok pintu lembut atau kasar? Kasar banget, alhamdulillah. Ini Rasulullah pernah suatu ketika pulang dakwah ngetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Ketokan pintu Rasulullah semakin lama semakin lembut, bu. Beda suami kita, kalau ngetok pintu semakin lama semakin keras. Pernah suatu ketika Rasulullah ngetok pintu, kemudian dijawab oleh Aisyah, putri istrinya Rasulullah. Waalaikumsalam. Dibukakan pintu Rasulullah, Siti Aisyah ngumpet di balik pintu. Rasulullah masuk seraya berkata, aina Khumairati, aina Khumairati. Mana istriku yang pipinya kemerah-merahan? Mana istriku yang pipinya kemerah? Mana istriku yang pipinya kemerah? Ustadz mau nanya, punten bu, pernah belum diundang suami begitu bu? Belum, alhamdulillah, nasib, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Rasulullah manggil istri Khumairah. Kadang mohon maaf majelis mulia, manggil istri serap dewek, mudah-mudahan gemuk gemrot. Mohon maaf majelis mulia, anak ini gini. Langkah lagi ngaji, alhamdulillah. Kadang
Kadang istri pun manggil suami mentang-mentang hitam gutang. Kurang aja. Nak udah min. Anak beli boleh ngonon bu. Langkah lagi ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Rasulullah manggil istrinya Khumairah, wahai istriku yang pipinya kemerah. Setelah Rasulullah masuk, Siti Aisyah mendekap Rasulullah di belakang. Rasulullah membalik tubuhnya, kemudian mencium kening pipi Aisyah. Alhamdulillah. Seorang suami romantis kepada istrinya, seorang istri sangat romantis kepada suaminya. Makanya ibu pulang maulid praktekin, amin. Bu, ibu beli nyambung-nyambung ya, alhamdulillah. Terlalu ado, alhamdulillah. Ibu pulang ngaji praktekin, amin. Ibu pulang duluan, bapak pulang belakang. Bapak ngetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, ibu jawab. Ibu jawab. Nah, kurang keras, alhamdulillah, waalaikumsalam. Pernah suatu ketika saya pulang ngaji, ini kisah nyata, makanya saya senang diulang-ulang. Saya pulang pengajian ketemu teman lama 5 tahun. Akhirnya disuruh main, Ustadz main, ya ngormati main. Pasti di samping pintu, tok tok tok, assalamualaikum, dibuka 3 kali. Pasti buka, dasar wong edan segera tamu. Ini kisah nyata bu, mohon maaf. Mungkin suaminya nggak pernah ucapkan salam karena nggak enak sama Ustadz. Dibuka dasar wong edan segera tamu. Ini terjadi, mohon maaf, kisah nyata. Akhirnya lihat saya sampai merah. Bu, walaupun suami nggak pernah ucapkan salam, kalau taubat ucapkan salam, ibu tetap jawab waalaikumsalam. Ini pernah sudah lihat, makanya ibu praktekin pulang ngaji, amin. Pulang maulid praktekin, amin. Ibu pulang duluan, bapak pulang belakangan. Bapak ngetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, ibu jawab waalaikumsalam. Kemudian ibu bukakan pintu, suaminya masuk, ibu ngumpet di balik pintu. Ustaz doain semoga kejepit, amin. Amin. Amin ya robbal. Masa amin ibu gua. Jadi intinya, yuk tambah maulid, peringatan maulid, akhlaknya ngikuti Kanjeng. Walaupun belum bisa, memang yang ngomong juga belum bisa. Pengen mesra ku angel temen Ustaz. Angel temen butuh proses, alhamdulillah. Butuh proses, alhamdulillah. Tapi kita belajar, walaupun belajar sepenuhnya susah, ngikuti sunnah Nabi sepenuhnya susah, berat, ya minimalnya yang gampang-gampang. Walaupun secara sariroh belum bisa, ya minimal surah bentuknya. Lanjut Nabi pakai imamah, ya imamahan, alhamdulillah. Walaupun hati belum bener. Terus Kanjeng Nabi pakai gamis, ya pakai gamis, ikut sunnah Kanjeng. Jangan dibilang, oh pakai gamis, jenggot kan kayak teroris. Ini subhanallah, ngikut sunnah Kanjeng. Kalaupun nggak suka gamis, ya pakai yang lain, sunnah yang lain. Yang penting jangan nggak seneng sama sunnah Rasul. Memang 100% berat kita, tapi minimalnya ada amalan sunnah jadi prioritas. Memang kalau meninggalkan yang sunnah, mohon maaf bu, tidak berdosa, cuma tidak mendapatkan keutamaan sing Gusti Allah. Makanya kalau bisa ada amalan sunnah jadi prioritas, amin. Kalau yang wajib ya pugu, kalau bisa ada amalan sunnah jadi keutamaan. Yang seneng sodakoh, amin. Ngikut Kanjeng Nabi, amin. Yang seneng puasa ya puasa, amin. Yang seneng dakwah ya dakwah untuk Allah, amin. Kalau bisa seneng puasa. Yang wajib udah bisa, coba nambah yang sunnah, nambah yang guru kita ngajari, ngawali coba belajar puasa Ayyamul Bid sebulan 3 kali, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Kalau bisa 1 tahun riyadhah, dari mulai Muharram sampai Muharram lagi, coba kita jangan sampai bolong. Kalau udah istiqomah Ayyamul Bid selama 1 tahun, jangan tinggal, nambah lagi dari yang sunnah, cari yang sunnah lagi, namanya mujahadah. Dari Ayyamul Bid nambah Senin Kemis, insya siap Senin Kemis bu Pak, siap Ayyamul Bid puasa, insya Allah bila apa-apa. Ayyamul Bid bisa selama 1 tahun, udah gak putus, nambah Senin
kemis, tapi ingat ayamul bidnya jangan tinggal kalau bisa. Berarti selama tahun kedepannya ayamul bid dengan Senin Kemis. Kalau berbenturan waktu berarti niatnya double, dapat 2 pahala, amalnya 1. Amin. Amin. Ini Imam Ghazali ngajarkan. Ayamul bid jalan istiqomah, ayamul Senin Kemis jalan selama 1 tahun. Coba nambah puasa Nabi Dawud, sehari puasa sehari, tidak selama setahun lagi, berarti 3 puasa. Insya siap melaksanakan? Insya Allah. Beli apa? Insya Allah bela. Alhamdulillah. Ayamul bid istiqomah, Senin Kemis istiqomah, nambah ayat Nabi Dawud istiqomah, 3 puasa. Amalannya 3, kalau berbenturan boleh niatnya 3, amalannya cuma 1 puasa, dapat 3 pahala. Amin. Nambah lagi kalau bisa awal bulan, akhir bulan, tiap bulan. Amin. Amin. Selama setahun lagi. Ayamul bid Senin Kemis Nabi Dawud, awal bulan akhir bulan istiqomah. Setahun lagi kalau berbenturan niat double, nambah lagi hari Jumat. Ustadz makruh kalau Jumatnya saja, kalau udah diimbangi Kemis dan Jumat boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, sudah Kemis dan Jumat silahkan. Setahun berarti setiap hari puasa, cuma 6 hari tidak puasa. Siap? Bis insya Allah belah. Alhamdulillah. Kalau bisa istiqomah, Ustadz kagok 6 harinya nggak puasa, pribadi laman puasa maning, beli apa-apa. Yang penting jangan mengganggu. Yang haram berpuasa cuma 5 hari, 3 hari tasyrik dengan 2 hari raya. Tapi ini butuh proses. Kalau tiap hari puasa kemudian turun beli sama kaya, ya haram. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Ini butuh proses. Aktivitas jalan sebagainya silahkan. Yang haram berpuasa cuma 5 hari. Kalau tidak bisa semuanya, minimalnya ada amalan sunnah satupun satu yang diistiqomahkan. Senin Kemis monggo, ayamul bid monggo, Nabi Daud monggo. Insya yang beristiqomah sampai mati, insya Allah mendapatkan keutamaan si Gusti Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Amin. Kalau yang wajib yang pugu, tapi kalau bisa cari amalan sunnah diistiqomahkan, insya Allah mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kalau meninggalkan yang sunnah tidak berdosa, cuma tidak mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu tanda cinta kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah kanjeng Nabi. Ambil salah satunya. Ustadz boro-boro kuat puasa, ya sudah, sunnah yang lain, sodakoh silahkan. Sodakoh gak kuat Ustadz, yang lainnya bangun malam tahajudan silahkan. Gak kuat lagi baca Quran, gak kuat lagi apa, yang penting ada amalan jadi prioritas. Semoga kita ini di akhiratnya bisa selamat. Amin. Memang amal soleh kita, wirid kita, ngaji kita, ingat kalau sudah amal soleh jangan bangga dengan amal soleh. Jangan sok, wah saya rajin puasa bakal masuk surga, belum tentu. Oh saya ahli dakwah bisa masuk surga, belum tentu. Saya ahli sodakoh bisa masuk surga, belum tentu. Enak teman, sodakoh 10.000 masuk surga. Saya dakwah, enak teman, dakwah cuma mekonon baik masuk surga. Amal soleh gak jamin masuk surga. Yang jamin masuk surga adalah rahmati Gusti, cuma penguat. Amal soleh cuma penguat kita masuk surga, tapi nggak jamin. Sebab banyak amal soleh niatnya bukan karena Allah, tidak akan diterima. Bahkan Rasulullah sering ngingetin, tidak akan memasukkan ahadukum, salah satu di antara kalian semua, al jannata, ke dalam surga, amaluhu, amalnya, amal kita, wirid kita, ngaji kita, ibadah kita, dakwah kita, bikin pengajian kayak gini gak jamin masuk surga. Sampai sahabat heran bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi? Wala ana, amalku juga tidak bisa mengantarkan surga. Lalu bagaimana ya Rasulullah biar masuk surga? Apa jawab Nabi? Rahmat Allah, keutamaan Allah. Rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Walaupun pemabok, pezina, peminuman keras, kalau dia taubatan nasuha, benar-benar taubat, merintih, menangis kepada Allah, seandainya Allah cabut nyawanya pada malam hari itu, dapat rahmat Allah, bisa masuk surga walaupun ambil masuk ke malam. Tapi sebaliknya ada orang ahli ibadah,
ahli wirid, ahli dakwah, ahli sodako, ahli bangun malam, ahli baca Quran, tapi ujub bangga dengan amal soleh, seakan dia ahli surga, merendahkan orang lain. Ada pemabok dibilang neraka, ada pezina dibilang neraka. Dengan ujub bisa jadi rahmat Allah dicopot oleh Allah. Lihatlah dengan mata kasih yang kata guru kita Buya Yahya. Lihatlah dengan mata kasih, dan saya tidak boleh merendahkan siapapun. Kita semua belum tentu semuanya. Orang ahli puasa belum tentu, orang ahli sodako belum tentu. Banyak orang ahli sodako niatnya bukan karena Allah, gak akan diterima. Banyak orang ahli dakwah niatnya bukan karena Allah, gak akan diterima. Banyak orang bangun malam niatnya bukan Allah, tidak akan diterima. Semua. Makanya yuk sambil kita beramal soleh, sambil memperbaiki hati. Amin. Makanya Imam Al-Ghazali mengingatkan, benar-benar mengingatkan, ilmu di atas fardu ain adalah ilmu tentang pembersihan hati. Sebab amal ibadah sebanyak apapun, kalau hati kita belum ditata, tidak ada artinya. Makanya yuk kita beramal soleh. Beramal soleh. Yang profesi ngajar, dakwah, lanjutkan dakwah sambil menata hati. Sambil di tengah malam berdoa minta mohon kepada Allah. Tengahan malam menangis kepada Allah. Semoga dakwah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga yang suka ngajar, guru kita sering ngajari, sebelum ngajar sholat hajatlah 2 rakaat. Sholat hajatlah 2 rakaat. Doakan orang kita ajar. Berarti bukan menggedekan diri sendiri, bukan mendikan diri sendiri, tapi niat karena Allah, imbangi diri sendiri. Mau dakwah sholat hajat 2 rakaat, doakan jamaah, niat karena Allah. Khawatir kita dakwah menggedekan diri sendiri, khawatir kita ngajar menggedekan diri sendiri, khawatir kita sodako menggedekan diri sendiri. Makanya diimbangi dengan tintihan air mata, dengan doa, terian air mata, dengan nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jaga kita semua. Amin. Allah jaga kita semua. Amin. Allah jaga guru-guru kita semua. Amin. Allah jaga guru-guru kita semua. Amin. Wabil khusus guru kita Buya Yahya, semoga Allah jaga, Allah berkahi, Allah jaga, Allah berkahi, Allah jaga, Allah berkahi, Allah berkahi Indonesia Raya ini, Allah berkahi Indonesia Raya ini, Allah selamatkan bangsa Indonesia Raya ini, selamatkan bangsa Indonesia Raya ini. Berkat maulid ini Allah berkahi anak cucu kita semua, Allah berkahi anak cucu kita semua menjadi anak yang saleh salehah, anak yang dibanggakan Rasulullah, anak yang dibanggakan Rasulullah, anak dibanggakan Siti Fatimah Zahra, anak yang sukses dunia akhirat. Allah berkahi keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, damai bahagia selalu dalam ridhonya, dalam cintanya, dalam bimbingannya. Dan Allah berkahi umur kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah. Dan Allah kumpulkan bersama guru-guru kita, bersama guru, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkat maulid yang mulianya ala Habibil Mustafa. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Rabbana, di majelismu ini ya Allah, di taman-taman surgamu ini ya Allah, dengan barakah maulid ini hamba mohon padamu ya Allah, berkahkan kami semua yang hadir, berkahkan kami semua yang hadir, berkahkan guru-guru kami ya Allah. Kirimkan orang ikhlas ahli surgamu ke tempat guru kami ya Allah. Berkahkan kampung halaman ini ya Allah. Berkahkan tempat ini ya Allah. Berkahkan Indonesia Raya ini ya Allah. Jauhkan dari musibah ya Allah. Jauhkan dari bala ya Allah. Jauhkan dari bencana ya Allah. Jauhkan dari kemaksiatan ya Allah. Berkahkan Indonesia Raya ini ya Allah. Selamatkan Indonesia Raya ini ya Allah.
Selamatkan bangsa Indonesia Raya ini ya Allah. Jauhkan dengan orang-orang yang munafik yang menghancurkan bangsa Indonesia ya Allah. Lindungi Indonesia Raya ini ya Allah. Lindungi ulama-ulama kami ya Allah. Jaga saudara-saudara kami ya Allah. Wabil khusus saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, yang dibantai ya Allah oleh kaum kufar ya Allah. Hamba mohon padamu ya Allah, dengan barokah maulid ini berikan kekuatan kepada saudaraku ya Allah. Hancurkan Zionis Yahudi Israel ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dengan barokah maulid ini ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami. Ampuni dosa ayah dan ibu kami. Ampuni dosa kakak dan adik kami. Saudara kami ya Allah, saudara kami yang itu ya Allah, yang masih meninggalkan salat, hamba mohon padamu dengan barokah maulid ini berikan rahmatmu ya Allah, berikan hidayahmu ya Allah, berikan bimbinganmu ya Allah, berikan ampunanmu ya Allah bagi ayah dan ibu kami yang sudah wafat, kakek dan nenek kami yang sudah meninggal dunia, sekarang berada di alam kubur ya Allah. Dengan barokah maulid ini ampuni dosa ayah dan ibu kami. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Maafkan kesalahan ayah dan ibu kami. Jadikan kubur ibu kami, jadikan kubur ibu kami ya Allah taman dari taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya lubang dan lubang api neraka. Jangan, bahagiakan dua orang tua kami dunia akhirat, dunia akhirat. Maafkan kesalahan kami pada ayah dan ibu ya Allah. Kadang mata imlotan kepada ayah dan ibu, kadang mulut ini membentak ayah dan ibu. Ya Allah ya Rabbana, di majelis yang mulia ini hamba mohon padamu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami. Maafkan kesalahan ayah dan ibu kami. Jadikan kuburnya taman dari taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya lubang dari lubang api neraka. Jangan, bahagia orang tua kami dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin alamin. Coba ikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha fi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqona bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlik birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.